Saya ada pertanyaan sedikit. Di kesimpulan, di rekomendasinya Pak Topo di poin kedua itu ada penyesuaian harga. Penyesuaian harga ini agak sedikit paradoks menurut saya. Karena di saat market konstruksi ini sedang menurun, justru biasanya kontraktor ini banting-bantingan harga. Akhirnya kita memang kan cost untuk construction itu meningkat karena adanya inefisiensi dalam semua lini di bisnis konstruksi. Tapi ketika market justru menurun, kontraktor ini banding-bandingkan harga nih, Pak. Gimana Pak Topo nih? Ya Pak, yang kita kan saat yang kami maksud adalah dispute resolution, terutama di penyesuaian harga dan waktu pelaksanaan. Penyesuaian harga ini kan terkait dengan beberapa hal, bahwa pada waktu SPH dimasukkan itu kan masih menggunakan asumsi-asumsi sebelum COVID. Ya. Nah tentunya ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Destiawan, itu ada beberapa komponen harga yang perlu dilakukan adjustment sedemikian rupa. Setuju. Ya, sehingga kita tidak merupakan kewajiban kita terhadap segala resiko yang terjadi karena situasi COVID ini. Itu yang dimaksud sama Pak Destiawan, saya kira meminta semacam suatu price adjustment. Ya. Oke. Terima kasih Pak Topo. Langsung aja, mungkin kami akan membuka beberapa pertanyaan mungkin dari kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya lebih tajam lagi. Silakan, saya persilakan untuk 3 orang penanya dulu dengan menyebutkan nama dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya. Boleh Pak, saya bertanya Pak. Ya, silakan. Silakan Patri. Bapak dan Bapak narasumber yang kami hormati, terima kasih waktunya. Jadi saya melihat sangat bermanfaat sekali apa yang dibawakan oleh para narasumber dalam kesempatan FGD PII hari ini, menambah pengetahuan, menambah wawasan kami yang ikut dalam FGD ini, Pak. Ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan. Itu yang pertama, Pak, itu baik dari sisi owner maupun dari sisi penyedia jasa. Apakah kondisi COVID ini bisa dikategorikan sebagaimana Pak Bambang tadi sampaikan di awal pembukaan sebagai kondisi force majeure? Itu yang pertama, Pak. Itu pertanyaan untuk keseluruhan secara kontraktual. Yang kedua, Pak, itu untuk peluang infrastruktur ke depan. Untuk peluang infrastruktur ke depan. Ini dengar nggak, Pak ya? Dengar, Pak. Dengar. Oke, Pak. Untuk infrastruktur ke depan, itu tadi Pak Heru Cezet menggambarkan bahwa pendanaan itu lebih banyak diharapkan dari badan usaha karena pemerintah hanya 30%. Nah, sedangkan badan usaha dalam kondisi seperti ini, sepengetahuan saya, Pak, mungkin masih relevan gitu loh, Pak ya. Yang harus dijaga adalah likuiditas, Pak. Yang harus dijaga dalam kondisi seperti sekarang dan ke depan, itu yang harus dijaga adalah likuiditas, cash yang harus dijaga. Nah, sehingga peluang untuk arah investasi yang diharapkan dari badan usaha yang 70% itu, menurut saya kok agak kecil, bukan tidak mungkin, tapi agak kecil. Yang kedua juga dari sektor perbankan akan sulit untuk memberikan pendanaan. Dalam rangka menunjang badan usaha untuk berinvestasi. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Hermanto sangat relevan. Jadi dalam situasi seperti ini, insentif yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan badan usaha dalam rangka melaksanakan pekerjaan infrastruktur yang 70% itu investasi KPBU yang 70%. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaannya,
investasi jenis apa. Karena kalau kita lepaskan dalam kondisi sekarang ke badan usaha, itu menurut saya sulit. Karena sekali lagi mereka mengutamakan cash-nya, likuiditas. Yang kedua, perbankan juga sulit untuk mendukung dalam mekanisme yang ada saat ini. Seperti itu. Yang ketiga, Pak, saya tanya ke sektor ini, Pak, yang pelaksana kontraktor, mungkin Pak Topo atau Pak Distiawan yang saat ini masih menggeluti itu dan sangat tajam, menurut saya tajam begitu, Pak. Dalam suatu kejadian, Pak, itu pasti ada risiko, tapi juga ada peluang. Ya Pak, ya. Risikonya tadi banyak sekali dikemukakan oleh Bapak itu sekalian. Cuma peluangnya itu saya menangkap ada beberapa yang dikemukakan terutama oleh Pak Topo. Jadi ada peluang. Jadi secara industri konstruksi kita ini Pak, pada hakikatnya, itu suatu aspek yang sangat strategis tadi disampaikan oleh Pak Topo. Itu adalah kita ini Pak, kita ini kontraktor besar itu sudah bisa menjadi sebagai semacam construction management gitu loh Pak ya. Jadi kita mengandalkan pada supply chain management. Supply chain management itu artinya bahwa kita lebih ke arah kontraktor spesialis pembinaan untuk makro industri konstruksi Pak. Jadi bukan generalis gitu Pak ya. Tapi adalah yang spesialis, Demikian juga pemerintah Pak. Jadi pemerintah itu pembagian paketnya itu tidak yang kecil-kecil banyak gitu loh Pak. Tapi ada bapak-bapak angkatnya gitu loh Pak. Jadi supply chain management yang didukung oleh IT gitu. Supply chain management yang didukung oleh IT. Nah itu suatu hal yang sangat strategis untuk membenahi sektor konsumsi kita Pak. Sebagai contoh itu yang di Jepang lah gitu loh Pak. Jepang itu jumlah kontraktor spesialis itu jauh lebih banyak daripada kontraktor generalis gitu loh Pak. Dan dia cukup kuat gitu loh Pak. Cukup kuat. Nah seperti itu kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Kalau PPH final itu Pak, saya pada saat masih aktif itu sering berjuang mengenai masalah itu Pak. Itu jawabannya pada saat itu sih sudut tanya pada itu karena usulan kita sendiri Pak. Usulan kita sendiri melalui asosiasi, di mana pada saat itu asosiasi tersebut menyampaikan bahwa sulit untuk menjustifikasi PPH pada kondisi yang progresif gitu loh Pak ya. Jadi hitung-hitungannya sulit sehingga kebutuhannya adalah keputusan dari pemerintah adalah PPH final 3%. Tapi mungkin sekarang masanya sudah berbeda dan bisa untuk ajukan usulan yang seperti itu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Pri. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Tri. Pak Topo, ini ada pertanyaan dari chat dari Pak Didik Dahana. Izin bertanya Pak, dengan adanya efisiensi anggaran ini dari presentasi Bapak, faktanya sekarang untuk proyek existing, apakah ada revisi anggaran proyek? Dan bagaimana peluangnya untuk bisa kembali lagi bersinergi? Mungkin kita minta Pak Heri untuk menjawab dulu pertanyaan dari Pak Tri Wijayanto. Pak Heri? Baik Pak Tri, Pak Ali, Pak. Ya, apa yang pertama? Ya, yang pertama tadi sedikit kaitan apakah COVID ini post major? Iya, kalau itu menurut kami nanti mungkin teman-teman lain lebih pas menjawabnya. Yang kembali kita lihat di kontrak ya, di perjanjian. Ya, kalau dilihat dari strukturnya, mestinya ya tidak tertuang secara eksplisit namanya COVID-19. Tapi fenomenanya mengikuti sebetulnya bahwa kejadian ini hal yang luar biasa berdampak, tapi bukan kesalahan para pihak. Nah ini mungkin sisi wisdomnya nanti untuk memasukkan ke sana. Nah kalau dari perjanjian, ketika dia masuk base major, berarti 50-50 penyelesaiannya seperti itu. Lalu yang tadi yang Pak Tri menyatakan bahwa memang kondisi saat ini ya berat untuk semua, kami sepakat dengan hal tersebut. Tetapi kembali bahwa kita perlu kembali ke titik normal. Jadi kita perlu segera recovery dari kondisi yang berat saat ini. Sehingga infrastruktur yang tadi kalau kami sampaikan memang hari ini memang belum mencapai kondisi ideal, artinya kebutuhannya masih besar, mestinya bisa kita dorong perwujudannya. Mumpung hari ini memang
kita juga butuh proyek-proyek tadi dalam rangka menyerap tenaga kerja dan kembali ke titik recovery. Nah, ini tentu harus kita lihat secara dalam keseluruhan bisnis prosesnya. Kalau likuiditas perbankan ada PP nomor 23 nanti dari keuangan ya. Di situ juga ada fasilitas bagaimana meningkatkan likuiditas perbankannya. Kemudian mungkin dari sisi proyek, bagaimana kita harus membuat proyek sendiri kredibel dan bisa diterima oleh pasar dan termasuk oleh badan usaha. Skema misalnya, pilihan kita melakukan kontrak konvensional memanfaatkan yang 30% kita habiskan dalam tahun yang sama, atau mungkin kita structure secara availability payment sehingga kita punya ruang memanfaatkan fiskal di tahun-tahun mendatang. Nah, selama ini bisa kita structurekan dengan baik, saya pikir ini bisa kita deliver untuk menjawab tantangan di masa sulit seperti saat ini. Terkait dengan insentif dan lain-lain, nanti kita lihat di masing-masing proses tadi. Kalau ada yang harus direlaksasi, kami pikir memang kita lakukan agar buat skema ini bisa berjalan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eri. Pak Topo mungkin bisa melanjutkan menjawab pertanyaan Pak Tri, dan ada pertanyaan yang lewat chat ini, Pak. Silakan Pak Topo. Saya nambahkan saja di Pak Eri tadi tentang likuiditas ya, Pak. Kita sekarang bertahan hidup dan kita dalam posisi menjaga likuiditas kita. Makanya kami juga menyarankan dalam strategi perusahaan before true inorganic growth itu tetap kita juga melakukan investasi. Demi apa Pak Tri? Demi satu, memperbesar portofolio recurring income kita untuk ke depan, sehingga badan pelaksana konstruksi ini tidak menghadapi cyclical industri lagi, tetapi dia memiliki recurring income. Ini yang saya kira pemerintah tadi lewat Pak Eri telah ingin mengembangkan porsi partisipasi private sector. Itu adalah suatu hal yang baik. Namun waktunya tentunya harus disesuaikan. Kami sendiri saat ini terus melakukan investasi. Seperti kita ketahui, 6 ruas jalan tol seksi 1 itu telah mencapai 70%, dan kita akan teruskan sampai dia selesai. Namun seperti yang tadi disampaikan Pak Armanto, stress test terutama untuk sektor-sektor yang mengalami norma baru itu perlu dilakukan, Pak Edi. Usul kami ya, karena ini adalah untuk mengatur pacing kecepatan kita di dalam menyerap likuiditas kita sedemikian rupa sehingga kalau memang new norm itu akan menghasilkan suatu tekanan yang cukup berat di sisi kinerja finansialnya, maka harus dirumuskan insentif-insentif apa yang paling cocok. Itu saya kira yang pertanyaan Pak Tri dikaitkan dengan Pak Tri, ya, dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Armanto Damda. Saya kira ini perlu didukung karena bagaimanapun juga kalau 1, 2, 3 proyek mengalami proses menyerap likuiditas, tetapi kinerja finansialnya itu tertekan setelah menjadi, itu akan menghabiskan menekan likuiditas nasional kita, Pak. Karena tidak ada economic impact yang cukup signifikan di return-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang revisi anggaran. Ini memang kita sudah berupaya keras, tetapi sektor konstruksi itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu marginnya itu sangat terbatas. Di sektor ini marginnya itu rata-rata 10-11%. Kalau di perusahaan terbuka, itu mungkin sampai earning after tax itu kurang lebih sekitar 2-3%. Jadi ini suatu margin yang cukup
sempit. Sehingga demikian jika terjadi resiko seperti yang saat ini terjadi di industri konstruksi, maka pemerintah, kami berharap seperti rekomendasi kita itu segera memberikan satu insentif seperti yang tadi yang kami sampaikan. Itu karena kalau tidak, ini bisa menghantam likuiditas sektor konstruksi yang akibatnya itu kesolvabilitas. Jadi kita tidak bisa memenuhi short term liabilities dan apalagi long term liabilities-nya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih. Di ujung ada Profesor Vitoyo. Profesor Vitoyo akan bertanya dan mungkin mau menambahkan. Profesor adalah guru besar Universitas Brawijaya. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Ali atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Ya, silakan. Bisa Pak? Ya, terima kasih. Saya lagi ada di Malang ini di kampus. Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari beberapa narasumber dan cukup komprehensif dengan data historis yang ada, kemudian juga forecast yang ke depan dengan segala skenario-nya. Saya kira memberi pembelajaran dan wawasan yang cukup baik yang disediakan oleh PI ini. Tapi saya mau mencoba dari sudut pandang kampus ya. Kebetulan saya selaku dekan Fakultas Teknik di Universitas Brawijaya. Yang kita minta tentu secepat mungkin atau bagaimana leading sektor ini segera melakukan koordinasi untuk adaptasi, implementasi terhadap tatanan new normal ini dari berbagai sektor atau aspek yang ada, terutama di bidang jasa konstruksi. Kenapa begitu pentingnya segera kita lakukan adaptasi dan konstruksi untuk kondisi new normal ini? Karena seperti kami di kampus, kalau kami 1 tahun di Fakultas Teknik misalnya meluluskan 1.000 mahasiswa di bidang yang terkait jasa konstruksi, misalnya sipil 20%-nya saja, maka kami meluluskan sekitar seluruh kampus di Indonesia bisa 6.000 sarjana teknik di bidang jasa konstruksi. Sementara kami sendiri di kampus juga mempunyai indikator keberhasilan. Kalau 2 tahun lalu kami diminta untuk mahasiswa yang lulus langsung terserap pasar itu 30%, tahun lalu dinaikkan menjadi 45%. Tahun ini kami diminta untuk lulusan baru 50% langsung terserap pasar. Nah ini saya kira juga tantangan bagaimana memberikan spirit pada anak-anak muda yang akan lulus, karena tanggung jawab kami di kampus tidak hanya memberikan kemampuan mereka, tetapi juga memastikan setelah lulus mereka juga punya tempat, punya ruang untuk berkarya dan punya daya ungkit pada perkembangan pembangunan. Saya kira bisa minta komen dengan para narasumber tadi. Ini hal yang cukup berat di luar sana, tapi kami di kampus sebagai tanda kutip pabrik SDM juga dituntut untuk bisa menghasilkan dan memastikan lulusan kami juga terserap di pasar. Saya kira itu yang poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama. Memang butuh kerja keras dari kita di kondisi new normal nanti. Terima kasih Pak Ali. Mohon maaf apabila yang salah. Terima kasih Prof. Terima kasih. Yang lain ada yang bertanya lagi? Silakan. Habibie Razak. Biasanya Habibie Razak sangat aktif ya. Ada banyak pertanyaan nih dari Pak Heri, dari chat dari Pak Antonius Latuhaya. Mohon penjelasan dari pihak regulator kebijakan yang akan dijalankan mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi. Ini tadi sudah cukup jelas ya ditanyakan, dijawab juga, dibicarakan juga. Dari Pak Prastiwo Anggoro, apakah ada standar atau peraturan yang disiapkan oleh pelaku jasa konstruksi biar beradaptasi dengan protokol kesehatan seperti COVID-19? Ada peraturan Menteri PUPR yang mengatur tentang protokol COVID di proyek.
itu bisa dibaca juga. Tadi dari Pak Destiawan di Wika dan Pak Topo juga sudah banyak melakukan inovasi untuk menyesuaikan SOP-nya dengan kondisi COVID-19 juga. Ada pertanyaan lain? Boleh Pak Ali Sutra, saya boleh kalau sambil nunggu ini ya. Kebetulan sekali kemarin Lusai kalau nggak salah tanggal 18 ya, itu Bu Sri Mulyani menyampaikan tentang agenda pemulihan ekonomi nasional atau PEN, ya, di mana pemerintah akan mengeluarkan 641 triliun rupiah dana penjaminan, kemudian PMN dan investasi pemerintah. Kemudian sekilas tentu ini menggembirakan ya, karena pemerintah mau berkomitmen untuk menyediakan dana. Tapi di sisi lain yang di bayangan saya setelah mendengarkan Pak Destiawan dan Pak Topo tadi, ini uang gitu ya, ini dana, tapi kita untuk mengerjakannya, untuk melaksanakannya kan perlu kesiapan SDM, alat, dan terutama tenaga kerja ya, yang tidak mudah pada kondisi sekarang ini. Dan khawatir kami, sebagian dari orang-orang Pak Destiawan yang sebelumnya itu ada di lapangan, sekarang sudah pada nggak di situ. Kemudian Pak Destiawan juga harus melakukan penyesuaian ya, yang mana beliau sampaikan tadi tidak mudah dan tidak murah gitu ya, mulai dari barang kerja, alat dan sebagainya. Ini bagaimana mempertemukan antara keinginan pemerintah dengan lapangan, yang tentu nggak mudah gitu loh. Kalau misalnya orang-orang itu bisa dikembalikan dengan cepat ya, untuk bekerja kembali di lingkungannya, itu sudah bagus. Nah, kalau mereka masih tertahan di sana, kemudian bahkan mungkin ganti pekerjaan karena mereka tetap harus menghidupi keluarganya, kemudian di sini pun belum siap dengan berbagai langkah-langkah new normal ya, yang tadi diharapkan oleh bapak-bapak sekalian. Ini kan jadi pertanyaan, jadi uang tinggal uang aja gitu loh, dana tinggal dana gitu loh. Jadi kira-kira apa rekomendasi kita, pemikiran kita untuk mencari jalan keluar? Saya kira gitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini saya salah satu praktisi dunia konstruksi juga. Misalnya kalau saya banyak bergerak di bidang bangunan gedung, ada insentif-insentif yang mestinya bisa diberikan oleh pemerintah. Misalnya adalah insentif penambahan KLB atau koefisien luas bangunan. Ini karena untuk saat ini dengan KLB yang ada, dengan situasi ekonomi yang seperti ini, akan menjadi tidak efisien untuk membangun gedung saat ini di Indonesia. Oleh karena itu mungkin harus ada terobosan untuk investor yang berani menginvestasikan. Tentunya juga investor harus diberikan keuntungan yang lebih tinggi dengan berupa insentif KLB, Pak. Atau misalnya tadi saya bertanya ke Pak Hermanto Dardak bahwa memperpanjang usia BOT ternyata memang tidak terlalu efisien, tidak terlalu mengangkat. Membandling dengan kawasan justru lebih baik. Mungkin Pak Destiawan bisa menambahkan apa yang sudah yang menjadi kegelisahan Pak Bambang ini untuk bagaimana menggerakkan lagi sektor ekonomi. Ya, silakan. Boleh tanya Pak Wendy itu. Pak Wendy, silakan Pak. Oke, silakan dulu nanti saya tambahkan Pak Ali. Ya, Pak Wendy dulu. Silakan. Kali gini. Kalau dalam keadaan lesuan seperti ini, betul kita
harus memulai dengan infrastruktur tidak boleh mati ya, baik maintenance maupun pembangunan. Dari sisi maintenance kita gunakan window time ini untuk kita justru memanfaatkan untuk pekerjaan pemeliharaan. Kalau untuk pembangunan memang betul infrastruktur justru akan mengenerate si ekonomi. Cuma kita juga harus lihat begini, katanya Pak Ali, infrastrukturnya adalah infrastruktur mungkin yang terkait dengan infrastruktur dasar, misalnya tadi saya kira jalan tol, jalan itu betul lah itu. Dan kita investasi di jalan itu tidak akan ruginya, tinggal masalah waktu aja. Nah, cuma yang kita harus waspada kalau pengertian infrastruktur kaitannya dengan gedung. Karena kelihatannya dengan keadaan sekarang mungkin kita takut oversupply dari kantor-kantor pemerintahan, gedung-gedung yang disewa dan lain-lain seperti itu. Jadi kita betul infrastruktur, tapi kita pastikan bahwa infrastrukturnya itu adalah infrastruktur yang memang bisa menggerakkan ekonomi. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan di infrastruktur dasar seperti itu, yang nanti multiplier efeknya sangat besar. Yang tadi Pak Bambang Gurito bilang, misalnya dari pemerintah harus ke situ, harus ke situ. Itu bayangan saya tuh sedemikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy. Memang infrastruktur. Mungkin Pak Desyawan bisa menambahkan. Pak Desyawan? Ya, Pak Ali. Jadi saya kembali ke infrastruktur dulu ya. Jadi memang infrastruktur ini perlu ditingkatkan. Jadi nyambung sedikit kembali ke yang disampaikan Pak Topo. Jadi kalau kita hanya mengandalkan jasa konstruksi, ya perusahaan konstruksi ini mengandalkan jadi jasa itu tadi di bawahnya itu minim sekali gitu. Jadi dapat 3% itu sudah boleh dikatakan good performance gitu. Ya, bayangin dengan proyek yang sebesar itu, konstruksi yang sebesar ini dapatnya hanya segitu. Dan kalau kemudian dipotong ada risiko seperti sekarang ini overhead-nya naik gitu, itu cukup drastis akan mengurangi itu. Jadi investasi ini memang perlu didorong. Hanya kembali lagi, kalau infrastruktur seperti jalan tol ini karena long term gitu ya, itu agak berat buat penyedia jasa konstruksi atau investor untuk itu. Sehingga ya tadi insentif yang dari pemerintah yang kami perlukan sehingga perputaran ini cepat. Sekarang ini sebagai contoh misalnya tanah untuk jalan tol, investor harus juga terlibat dalam prosesnya meskipun dikembalikan. Tapi proses pengembaliannya ternyata tidak mudah dan cukup waktu bisa lebih dari setahun bahkan sampai 2 tahun. Ini kan sudah menjadi beban. Kemudian juga ada interest rate-nya gitu. Kalau interest rate-nya itu dengan kondisi yang normal gitu, ya pasti kita juga berat untuk melakukan itu. Padahal recurring income seperti tadi disampaikan Pak Topo ini sangat kami perlukan. Nah kemudian ya kalau pemerintah, proyek-proyek pemerintah itu menjadi minim gitu kan, ya artinya proyek-proyek investasi ini yang harus ditingkatkan gitu, supaya ekonomi ini berjalan. Karena penyerapan sumber daya sangat besar di proyek konstruksi, sehingga proyek-proyek investasi ini yang tadi juga Pak RT sampaikan yang perlu didorong. Cuman ya apa yang akan diberikan insentif pada investor ini untuk bisa melaksanakan itu. Ya kalau gedung yang tadinya kita berharap di gedung banyak, ya tadi saya sampaikan juga di akhir materi saya tadi, kalau ini memang sekarang ini kondisi ini adalah kendala ya, buat kita, buat kami penyedia jasa. Tapi ada peluangnya juga gitu. Dengan cara kerja, pola kerja yang seperti ini, ya mungkin ke depan kita nggak perlu banyak sewa ruangan. Apalagi ke depan mungkin juga social distancing atau protokol yang ada ke depan ini tetap harus di-maintain gitu, tidak kembali seperti sebelumnya kita bisa bergerombol gitu kan.
Nah, ini akan mengurangi kebutuhan ruang office di Jakarta maupun di perkotaan kota-kota besar lainnya. Nah, ini sehingga investasi di gedung juga menjadi tidak menarik saat ini. Ya, ini sampai berapa lama? 5 tahun atau 3 tahun ke depan. Ya, saya kira gitu dari saya, Pak Ali. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Des. Pak Hermanto mungkin menambahkan lagi. Pak Hermanto sudah ada. Baik Pak Ali, ya. Ya, silakan Pak. Baik, yang pertama tadi terkait force majeure ya. Sebetulnya kan pemerintah kan sudah menetapkan ini bencana nasional ya. Nah, dengan penetapan bencana nasional, mestinya ada turunannya atau padanannya. Nah, itu bisa ditarik mulainya dari situ. Upaya menuju force majeure, sesuatu yang memang betul-betul di luar lah gitu ya, bayangan dari itu. Nah, ini yang terkait tadi pertanyaan. Yang terkait investasi, saya rasa memang sebaiknya fokusnya kepada yang sifatnya pelayanan untuk driver daripada ekonomi, itu diprioritaskan. Nah, ini sebetulnya ada beberapa yang mengajukan, misalnya dalam kaitan dibanding dengan kawasan tadi, sehingga mereka mengajukan prakarsa ya. Ya, jadi kalau prakarsa itu artinya mereka sudah memang melihat dari aspek bundling tadi menguntungkan, likuiditasnya dimungkinkan, jadi kemungkinan untuk badan usaha tadi menyiapkan financial closing itu sudah ada. Mestinya itu yang diberikan kemudahan-kemudahan atau prioritas ya. Karena pada saat-saat seperti ini kan, kalau semuanya misalnya dari prakarsanya pemerintah, ini yang kadang-kadang tadi berbagai faktor seperti disampaikan Pak Setiawan atau juga yang lain tadi. Nah, mengenai apakah kita menunggu mudah-mudahan ada ke titik normal lagi ya tadi yang disampaikan. Tapi memang kalau melihat apa yang sudah kita capai sejauh ini dengan perkembangan COVID aktif ya, bahwa sampai tanggal 19 COVID aktif nasional ini belum melandai atau turun. Jadi kita harus realistis juga melihat ini yang pertama. Yang kedua, mengharapkan bahwa kita kembali ke titik normal tadi, old normal, rasanya sudah sulit juga. Sehingga seolah-olah kita nunggu tadi kan ekspektasinya semua normal. Memang harapannya demikian kalau memang vaksin tadi betul-betul bisa menyelesaikan segalanya gitu. Tapi sampai sejauh ini bahkan WHO sendiri nggak menyampaikan seperti itu. Sehingga memang kita harus siap menyiapkan NSPM ya, atau norma standar kebutuhan kriteria di berbagai aspek ya, untuk mendefinisikan new normal tadi. Dan masing-masing tadi bagaimana kesiapan semua sektor, nah kita cari prioritinya di situ. Gitu. Termasuk tadi yang ditanyakan Profesor dalam konteks penyiapan sumber daya manusia itu apa dimana masih seperti normal gitu. Ya ada pergeseran dalam arti spesialisasi, keahlian yang dibutuhkan yang mungkin lebih banyak smartnya sekarang ini, dan juga dalam arti kuantitas tentunya bisa kita turunkan dari situ. Nah, inilah yang memang mestinya menjadi agenda
yang untuk secepatnya kita lakukan di dalam konteks untuk kita merespon dengan kondisi seperti ini yang coba kita ikuti tadi Pak Destiawan. Pertama, mengidentifikasi Mei bisa selesai, ya. Kemudian Juni, kemudian akhirnya sampai sekarang menganggap tadi September sampai November tadi, sehingga ketidakpastian itu begitu besar gitu ya. Dengan melihat tadi memang ya kita rasanya perlu mendefinisikan new normal dengan ya memang paling tidak dengan asumsi tadi kita bisa menganggap itulah sebetulnya tren yang akan terjadi. Nah mungkin ini Pak Ali dan mungkin BKSIP bisa salah satu yang mempelopori dan membawa ini terhadap stakeholders yang lain gitu. Dan tentunya pemerintah dalam hal ini juga penting untuk hexa atau triple helix untuk dilakukan untuk mengarah ke sana. Nah saya sendiri dalam konteks sebagai ada forum organisasi profesi, lintas profesi ini juga penting. Seperti yang kami sampaikan di bidang yang lain, itu industri kesehatan ini juga harus segera momentumnya digunakan. Jadi sekarang kan sedang melakukan misalnya ventilator dan lain-lain yang diupayakan. Nah, ini skema keseluruhan, tapi skema untuk konsumsi saya rasa kita harus mulai dari new normal, norma standar, pedoman kriteria difirmkan, langkah-langkah kita di dalam tidak lanjuti tadi. Saya rasa kok demikian. Terima kasih Pak Armanto atas tambahannya, sangat menarik. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Masih ada yang mau bertanya lagi? Mungkin jadwalnya udah jam 12 lebih ini. Ya, masih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi Pak. Pak Bambang mungkin mau menambahkan lagi Pak Bambang. Silakan Pak. Pak Tri. Ya. Sedikit saja Pak, saya kalau boleh nih Pak ya. Dan ini setelah saya dengar dari Pak Destiawan bahwa revenue-nya itu terkoreksi sampai 70%. Dan kalau misalnya lihat dari Pak Toko, itu kan pertumbuhan sektor konstruksi itu kurang lebih sekitar 6-7% lah ya per tahunnya Pak Toko yang menerima. Nah, jadi pertanyaan saya, estimasi Bapak-Bapak dari sisi penyedia jasa, kurang lebih berapa tahun ini akan kembali pada tahap normal pada tahun 2019-2018 seperti itu, karena defisit itu bisa disubsidi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Pak siapa nih yang mau bertanya, Pak Topo atau Pak Destiawan? Pak Destiawan yang bisa menjawab. Silakan Pak Destiawan. Ya Pak, jadi seperti tadi disampaikan Pak Hermanto, jadi kami kapan kepastian ini berakhir itu kan belum jelas, makanya kami membuat 3 alternatif bagaimana stress test itu, ringan, moderat, dan ekstrim. Jadi kami mengasumsikan yang ringan sudah lewat, yang moderat pun ini masih tanda tanya. Menurut saya kemungkinannya moderat pun juga akan lewat. Nah ekstrim ini sejauh mana kita belum tahu kondisi ini. Tadi Pak Toko menyampaikan harapannya adalah pemerintah tetap melakukan proses tender juga, ya, dengan meskipun terbatas. Nah, kemudian BUMN juga demikian, supaya ini bisa kami pakai sebagai pedoman untuk perencanaan ke depan. Kalau ini ternyata lewat juga, Pak Tri. Jadi kami juga nggak tahu ini perencanaan tahun depan ini harus ya berubah total. Bagaimana kondisi perusahaan ini kami
mungkin alternatifnya ya seperti tahun 98, barangkali kita harus juga mengurangi tenaga kerja, kita mengurangi pekerja, gitu kan. Kemudian ya kita harus mengurangi salary gitu, dan lain sebagainya untuk melakukan efisiensi, gitu. Dan ini kami juga sudah mulai bahas ke arah sana, gitu, sebagai antisipasi kalau ternyata seandainya nanti sampai dengan Agustus September tren ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah normal kembali, gitu. Nah, kira-kira gitu Pak Ali, Pak Tri, jawaban saya yang bisa saya sampaikan. Bisa saya tambahkan, Pak Ali. Apa, Pak? Itu bisa saya tambahkan, Pak Ali. Saya kembalikan ke Pak Ali. Ya, silakan Pak. Pak Ali. Pak Tri. Iya Pak, menjawab Pak Tri. Halo. Ya, silakan Pak. Menjawab Pak Tri, menambahkan Pak Distiawan. Itu di dalam strategi matrik yang kami sampaikan, itu kan dilihat dari severity dan duration of economic impact-nya. Itu kan ada tiga cluster, yaitu V-curve, U-curve, dan L-curve. Jadi kami itu sudah melihat dari sisi 1,5 tahun impact-nya. Jadi yang strategi yang kami pilih itu recovery-nya itu 1,5 tahun, Pak Tri. Tapi syaratnya itu tetap social distance measurement prolong. Jadi social distance measurement prolong itu dijalankan. Dan ada economic stimulus-nya, yaitu mengurangi damage. Jadi diharapkan 1,5 tahun itu kita nggak mungkin, di industri kita tidak mungkin V-curve. Jadi begitu hari ini selesai COVID, besok kemudian balik normal. Jadi dalam strategi metrik yang kita propose itu yang 1,5 tahun impact itu, Pak Tri. 1,5 tahun. Jadi kita harus siap-siap bahwa kita berada pada penyesuaian kira kurang lebih 1,5 tahun. Kami melihatnya begitu. Jadi tidak serta-merta kalau misalkan Juni itu selesai kemudian balik ke normal. Diperlukan 1,5 tahun kira-kira terminal waktunya yang Bapak tanya tadi. Tidak figure. Jadi begitu selesai COVID langsung kembali ke normal pendapatan kita. Itu Pak Tri yang kami sarankan. Ya, pertanyaan saya sebenarnya begini, Pak. Jadi kan itu tadi revenue terkoneksi 60%, ya kan Pak ya? Ya. Nah, pertumbuhan sektor konstruksi kita itu kan sekitar 7-8% per tahun, kalau normal, ya kan Pak ya? Kalau normal. Betul kan Pak ya? Ya. Nah, kira-kira berapa tahun recovery? Anggaplah kondisi kita. Kira-kira berapa tahun recovery dengan koreksi revenue 60%, terus pertumbuhan sektor konsumsi 7-8%. Gitu. Ya. Kami melihatnya 1,5 tahun itu, Pak Tri. 1,5 tahun, Pak ya? Ya. Di dalam strategi matrik kita 1,5 tahun. Kalau lewat dari itu, maka kita masuk kepada yang satunya itu, Pak Tri. Oke. Ya. Jadi kalau masuk ke yang parah itu, jadi kalau 1,5 tahun tidak ada indikatif bahwa kita akan recover dari sisi top line, kita masuk di dalam 3 years impact itu. Wah, itu sudah bangkrut segala macam, cerita-cerita mengerikan deh. Ya, kayak 98 itu ya. Ya, nah, itu kira-kira Pak Tri. Ini dari sisi kami melihat itu begitu posisinya. Ya, walaupun kita harus tetap optimis gitu ya Pak ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Toko atas jawaban pencerahannya luar biasa. Saya mengusulkan. Terima kasih Pak Ali.
Saya cuma mau ini aja tadi, share aja. Tadi dimulai dari Pak Tri Wijaya, kemudian dibahas lebih jauh oleh Pak Hermanto Dardak. Masalah apa itu namanya, bencana nasional yang harusnya disampaikan sebagai force majeure. Penjelasan Pak Hermanto Dardak saya sangat mendukung. Oleh sebab itu saya usul mewakili teman-teman dunia konstruksi, kontraktor-kontraktor, Kementerian PUPR sebagai pembina konstruksi mungkin akan lebih baik kalau mengeluarkan satu ketetapan yang pemerintah sudah menyampaikan ini sebagai satu bencana nasional. Itu bagi para atau dunia konstruksi ini bisa ada pernyataan force majeure, sehingga di dalam kontrak-kontrak perjanjian itu bisa ada loophole, pintu masuk untuk membicarakan dengan pemberi pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik sama salah satu bagian dari penjelasan Pak Hermanto Dardak, bahwa ada kemungkinan ini nanti di samping masalah jalan tol, mungkin perumahan akan lebih berkembang. Tadi salah satu statement Pak Hermanto Dardak demikian. Saya kira ini harus dijadikan satu momentum untuk teman-teman pembangun perumahan, karena sampai sekarang program atau target dari pemerintah 1 juta rumah, 1 juta unit rumah dalam 5 tahun ini rasa-rasanya kok belum bisa tercapai. Karena kalau misalnya toh tercapai, itu kebutuhan perumahan juga belum akan tercapai. Kenapa? Karena backlog-nya itu selalu bertambah. Dengan pertambahan penduduk tentu tambahan backlog-nya juga makin besar, sehingga kemampuan untuk pembangunan di bidang perumahan ini mungkin perlu diberi satu dorongan. Oleh sebab itu perlu insentif-insentif khusus dari pemerintah diberikan kepada dunia perumahan. Saya ingin satu pendapat khusus dari Pak Hermanto Dardak. Terima kasih. Ali, langsung saya tanggapi, Pak Ali. Silakan Pak Hermanto. Ya, baik Mas Harsoyo. Ya memang oke ya. Yang pertama mengenai bencana nasional itu mestinya memang relevan, tapi itu ke Pak Heritage lah nanti ya. Sejauh mana apakah memang Kementerian PUPR ya atau yang terkait untuk tapi mestinya memang ya seperti itu Pak saya ya, karena bencana nasional itu padanannya harus diturunkan gitu terkait dengan konstruksi tadi. Tapi Pak saya secara spesifik menggarisbawahi mengenai rumah, kita mencoba menelaah bahwa kalau kita semua nantinya terbiasa dengan work from home, ini kebutuhan rumah ini lebih luas jangan-jangan gitu. Nah, kalau kebutuhan rumah lebih luas, ada ruang kerja di rumah gitu kan. Nah, ini yang mungkin memang mereka merasa bahwa rumah itu nantinya juga sebagai kantor, sebagai investment juga gitu loh. Sehingga mereka set aside budgetnya untuk memang menambah uang di rumah tadi. Nah inilah yang sebetulnya yang kita antisipasi, perlu kita antisipasi dengan new normal tadi. Normal karena memang kita pasca COVID.
yang memang oke lah ada ketidakpastian tadi ada, tapi ini yang mestinya memang kita siapkan. Nah, salah satu indikatornya ya, Mas Harsoyo, itu memang hanya yang mengembangkan permukiman, ya perumahan yang terutama ya, perumahan, tapi juga ada hal-hal yang terkait, misalnya kalau perumahannya di dekat kawasan bandara, sekaligus memberikan pelayanan kepada pembuat bandara, jadi bisa sebagai aerosity atau apapun ya yang terkait dengan tadi, sehingga dia lebih spesialis lagi merancang kawasan. Nah, kawasan-kawasan yang seperti ini, mereka nomor satu tentunya perlu akses gitu, untuk membangun tadi. Aksesnya adalah jalan tol misalnya tadi. Jadi jalan tol selain dikemas sebagai bagian daripada sistem nasional yang sudah ada, bisa inovatif dikaitkan dengan pengembangan seperti ini, pengembangan kawasan-kawasan yang dirasakan memang akan produktif ke depan. Apalagi kalau memang kebutuhannya misalnya di bandara, mungkin juga perlu vokasi, tadi SDM, tadi Profesor yang menanyakan, kebutuhan vokasi untuk dibangun di situ, sekaligus bisa nanti internshipnya di dekatnya di bandaranya untuk maintenance, misalnya di seluruh industri kebandaraan, misalnya begitu. Nah, inilah hal-hal yang memang bisa berkembang, bagian dari pola new normal yang memang kita kembangkan. Dan dalam konteks ini, saya rasa ya properti perlu menyiapkan seperti tadi, itu satu. Yang kedua, mungkin untuk mengantisipasi luasan tadi, mereka membangun vertikal. Mungkin vertikal akan lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena dia perlu social distancing. Nggak bisa lagi horizontal seperti yang sekarang ini. Gitu ya. Jadi dengan demikian, ada redefinisi daripada desain bangunan dan lingkungannya ya, yang untuk itu. Nah, ini juga harus diformulasikan seperti apa sehingga dalam konteks ini mungkin kebutuhan infrastruktur dan facilities properti seperti itu yang dibutuhkan pada saat new normal tadi untuk merespon. Nah, ini sebagai tambahan aja untuk yang juga Pak Desiawan tadi, mungkin perlu juga strategi tadi dibuat dari tadi yang ringan sampai yang berat lah itu, juga strategi kewilayahan, ya, strategi kawasan. Karena kalau kita lihat dari data yang kami tampilkan tanggal 19 Mei tadi, Jakarta ini akan konvergen duluan. Jakarta ini akan konvergen duluan. Jadi why not kita konsentrasi dulu ke Jakarta. Kemudian setelah itu baru mungkin Jawa Barat gitu ya. Dan kemudian seterusnya sesuai dengan bagaimana perkembangan daripada data informasi COVID seperti yang tadi kami tayangkan pada awalnya. Dari situ terbaca di daerah mana kita sudah bisa intensif menerapkan new normal dengan modified PSBB mungkin ya namanya ya. PSBB yang memungkinkan untuk badan usaha tadi melakukan melakukan bisnisnya entah dengan lebih cepat gitu ya, karena memang lingkungannya sudah memungkinkan. Jadi karena Indonesia sendiri negara kepulauan, kemudian data yang kami tampilkan tadi menunjukkan seperti tadi, mungkin strategi kewilayahan juga perlu lah, strategi kawasan dan kewilayahan. Saya rasa kok demikian Pak Harsoyo ya, Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih, menarik. Menarik apa yang disampaikan Pak Hermanto Dardak. Ada kewilayahan, karena ada beberapa daerah yang sudah konvergen. Memang, misalnya Jakarta sudah menurun dan jumlah yang sembuh sudah lebih banyak daripada jumlah yang baru terpapar. Ya mudah-mudahan beberapa diikuti oleh daerah-daerah yang lain, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah mungkin.
Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, kita cukupi dulu diskusi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di diskusi yang akan diselenggarakan oleh Pak Citra. Boleh saya ini kan untuk menutup ya? Ya, silakan Pak Bapak. Kita mau ditutup kan? Kita tutup ya, karena jam 12.30 sesuai dengan komitmen. Atas nama Brigade Sipil tentunya kami mengucapkan terima kasih ya kepada semua, termasuk khususnya para pemateri yang ini saya kira luar biasa apa yang disampaikan, faktual, lapangan sekali, sehingga akan sangat guna. Nah di sini saya tidak mengambil kesimpulan secara detail ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tindak lanjuti ya. Saya menawarkan kerjasama dari semuanya. Yang pertama ya, memang persoalannya sulit ya dan sangat uncertain. Oleh karena itu perlu kerjasama dari semua, baik dari pelaku konstruksi, pemerintah, industri dan sebagainya, termasuk akademisi, asosiasi dan ya. Oke. Nah, kita perlu mengambil mendefinisikan new normal itu seperti apa di dunia konstruksi. Jadi bukan langsung saja mengartikan dari apa yang dipahami oleh masyarakat sekarang, tapi bagaimana penerapannya di dunia konstruksi agar supaya ini betul-betul bisa diimplementasikan gitu ya. Dan syarat-syarat apa yang kira-kira diperlukan agar new normal itu betul-betul bisa terlaksana. Ujungnya pasti akan pemulihan ekonomi. Tapi bagaimana mempertemukan antara harapan-harapan dari sisi pemerintah, dari industri, dari pelaku dan sebagainya agar supaya berjalan ya. Jadi tidak semata-mata tidak berhenti pada kalimat atau semangat saja, tapi betul-betul bisa dijalankan. Nah, kemudian yang kedua, kalau berkenan nih teman-teman, kita membuat rekomendasi kepada pemerintah, ya, karena banyak sekali yang kami catat tadi harapan-harapan yang disampaikan baik oleh Pak Topo, Pak Hermanto, Pak Destiawan dan Pak Heri Rizal mewakili pemerintah ya dalam hal ini ya, yang perlu diambil oleh pemerintah, terutama dari sisi sektor keuangan ya, bagaimana membantu pelaku konstruksi untuk bisa sedikit ringan ya. Jadi bukan hanya memaksa terus, pemerintah harus mengambil langkah dan industri pun juga harus bisa memahami kondisi pemerintah yang terbatas. Nah, untuk mempertemukan ini kan tidak mudah ya. Jadi kami dua hal itu saja saya kira sudah cukup bagus. Jadi apa yang diinginkan pemerintah, apa yang diharapkan oleh industri, sektor konstruksi dicoba dijembatani. Kemudian kita mendefinisikan new normal untuk dipraktekkan di lapangan. Saya kira itu nanti kita bentuk ya di BKS ya, Pak Ali Sutra. Ya, siap Pak. Ya, betul. Untuk diskusi kecil untuk menindaklanjuti ini dan ya, kita men-share ke teman-teman yang lain. Minta inputan juga Pak. Ya. Oke. Menarik. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya. Dan saya kira pertemuan ini sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Membuka cakrawala dan memahami pihak lain ya. Memahami pihak lain ini sangat penting ini. Apa yang dilakukan. Saya kira demikian, kami tutup acara ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.